ya. Baik, mata pelajaran agama Kristen. Kita masih ada berbicara tentang keluarga Kristen. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan pada saat ini atas anugerah Tuhan. Tolong kami dalam belajar agama, khususnya dalam belajar tentang keluarga Kristen, supaya kami bisa memahami dan menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikan kami menjadi anggota keluarga yang baik, menjadi seorang anak yang sayang sama orang tua, mengasihi orang tua dengan benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hai, kita sudah berdoa. Mari perhatikan anak kami sekalian bahwa kemarin kita sudah berbicara. Ini adalah kelanjutan dari yang kemarin ya. Apa artinya Tuhan pedoman kehidupan keluargaku? Jadi kalau kita membuat Tuhan menjadi pedoman dalam keluarga kita, maka kita akan melakukan firman Allah. Jadi dalam keluarga itu yang ada itu firman Tuhan ya. Yang ada itu adalah hidup dalam Tuhan. Hari Minggu ke gereja, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, lagu-lagu pujian juga ada di rumah kita. Terus ucapan-ucapan kita adalah ucapan-ucapan yang menguatkan dan melihat keadaan kita harus bersyukur sekalipun mungkin ada kekurangan dalam hidup kita. Nah, perhatikan gambar ini. Pertanyaannya adalah, apakah keluarga itu menjadikan Tuhan jadi pedoman dalam hidup keluarganya? Jawabannya apa? Bisa yes, bisa tidak. Apa jawabannya? Yes, tentunya ya. Kenapa menjadikan Tuhan menjadi pedoman Tuhan jadi pedoman dalam hidup keluarganya? Kenapa? Pada saat mau makan mereka berdoa. Ada orang sekarang ini mau makan lupa berdoa, atau mau makan gak mau berdoa. Nah, itu kan, apalagi di tempat ramai dia tidak mau berdoa dengan alasan dilihat orang, kan saya Kristen nanti dilihat orang, ketakutan atau bagaimana kita tidak tahu. Yang pasti bahwa kita sebagai orang Kristen kita harus berdoa sebelum makan. Nah, kita saksikan dulu video berikut ini. Oke, pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana keluarga, ya? Bagaimana dengan keluarga kamu? Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah kita seperti tadi keluarga bahagia, anaknya digendong oleh papanya, datang mamanya juga menggendong anak perempuannya. Nah, jadi oleh karena itu, ini menjadi pembelajaran buat kita.
kita harus memiliki fungsi dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Di dalam keluarga itu ada ayah, ada ibu, ada anak, gitu ya. Nah, inilah namanya keluarga inti. Tetapi ada juga kan namanya keluarga besar. Kalau keluarga besar itu ada selain keluarga inti, ada kakeknya, ada pamannya, mungkin itulah keluarga besar. Baik, itu video memberikan kepada kita sebuah pencerahan supaya kita kembali kepada fungsi-fungsi keluarga, gitu ya. Tidak seperti Kain membunuh adiknya Habel dan lain sebagainya itu ya. Nah, anak kami, kita saat ini akan melihat fungsi keluarga. Ada 9 fungsi keluarga yang akan kita bahas di sini. Ya, yang akan kita perhatikan ada 9 fungsi keluarga. Nah, fungsi keluarga. Yang pertama adalah fungsi biologis. Ini berkaitan dengan pemenuhan yang bersifat biologi, misalnya makan, memenuhi kebutuhan gizi, ya, bahkan pernikahan juga ya. Nah, kemudian fungsi sosialisasi yang berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak. Nah itu, jadi anak itu harus disosialisasikan. Bagaimana cara berperilaku kepada opungnya, bagaimana cara berperilaku kepada gurunya, memperkenalkan agama kepada anak-anaknya. Jadi disosialisasikan. Jadi bukan didiamkan ya, begitu ya. Diajarilah. Sekolah minggu diajarkan, diajari tentang baca Alkitab dan sebagainya. Oke. Yang ketiga adalah fungsi afeksi. Ya, ini berkaitan dengan hubungan kasih sayang yang intim di dalam keluarga, sehingga antara orang tua dengan anak merasa aman dalam keluarga itu. Jadi ada saling memperhatikan gitu ya. Jadi bukan saling membenci dan pertengkaran terjadi di situ. Itu yang ketiga. Kita lihat yang keempat. Yang keempat adalah fungsi edukatif yang berkaitan dengan mendidik anak, yang menyekolahkan anak. Nah, artinya bahwa edukasi ya, pendidikan. Nah, jadi keluarga itu bertanggung jawab untuk mendidik anak, menyekolahkan anak, mengajar anak gitu. Di rumah, gitu ya. Itu yang keempat. Yang kelima adalah fungsi religius. Ini berkaitan dengan apa? Dengan agama, dengan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, keluarga berfungsi untuk memperkenalkan Yesus kepada anaknya, menyuruh anaknya untuk membaca Alkitab, mengajari anaknya untuk berdoa, gitu ya, mengajari anaknya untuk pergi ke gereja, nah gitu, memperkenalkan hari-hari besar gerejaan. Nah, yang keenam adalah fungsi protektif. Apa itu? Di mana keluarga, khususnya orang tua, harus bisa memberikan tempat yang nyaman dan aman bagi anggota keluarga, secara psikis maupun fisik. Jadi anak itu atau siapapun yang tinggal dalam rumah itu harus merasa aman dan nyaman. Nah, itu fungsi protektif, dilindungi semuanya. Yang ketujuh adalah fungsi rekreatif. Rekreasi ya, dengan tujuan untuk mencari hiburan, memberikan suasana segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Salah nggak anak bermain game dengan orang tua? Salah apabila itu saja kerjanya. Tetapi boleh nggak? Bolehlah sekali-sekali dibuat itu menjadi sebuah hiburan dan menjadi dasar candaan juga. Main kuda-kudaan, main petak umpet antara orang tua dengan anak, gitu ya. Nggak harus pergi ke Pantai Ancol, enggak. Nanti banyak lagi kalau uang yang keluar. Nah, tetapi kalau bisa ke Ancol, ke Ragunan, ke Taman Safari, alangkah bagus saya bawa keluarga, apalagi ada mobil ya. Nah, yang kedelapan adalah fungsi ekonomis, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup, cari uang, gitu ya. Jadi keluarga itu harus berfungsi mencari uang untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga. Yang kesembilan adalah fungsi status sosial, yakni kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anaknya.
Nah itu fungsi status sosial ya. Keluarga siapakah pertama ada dalam dunia ini? Yang pasti bukan keluarga Pak Ekron, yang pasti ya. Karena saya baru kemarin lahir, bukan keluarga kamu juga. Nah, jadi keluarga siapa Pak? Nah, saya tanya kalian dulu, ini SMK dan SMA ini, keluarga siapa kira-kira? Dalam Alkitab pertama hadir dalam dunia ini dan diberkati Tuhan gitu ya. Diberkati menjadi keluarga. Keluarga siapa? Bagus. Keluarga Adam. Jelaskan bagaimana Allah menciptakan Adam sampai menjadi sebuah keluarga pertama di dunia. Nanti kamu baca kitab Kejadian pasal 2 sampai pasal 3. Ya, ini juga menjadi tugas kamu. Jelaskan bagaimana Allah menciptakan Adam sampai menjadi sebuah keluarga pertama di dunia. Nanti akan saya tugaskan ini. Baca kitab itu bagaimana sih Tuhan menciptakan Adam dulu. Tuhan menciptakan Adam bagaimana? Tuhan bentuk dia dari debu tanah. Setelah itu apa? Setelah itu dibentuk dia tangan dan sebagainya. Lalu dihembuskanlah napas melalui lubang hidungnya dan jadilah dia manusia. Dan kemudian Tuhan melihat Adam seorang diri kan? Lalu Tuhan menjadikan Hawa. Jelasin dong bagaimana Hawa dijadikan dan kemudian sampai mereka diberkati ya. Kejadian pasal 2 ayat 23 gitu ya. Diberkati 24, diberkati mereka. Jelasin di situ nanti ya. Jelaskan bagaimana Allah menciptakan Adam sampai menjadi sebuah keluarga pertama di dunia. Nah, kita lihat keluarga Adam. Nah, ini zaman dulu bukan zaman sekarang. Ini saya ambil gambarnya dari Google ya. Saya cari, saya searching, dan saya download gambar seperti ini kira-kira ya. Apakah seperti ini Adam dan Hawa dulu? Kita nggak tahu seperti apa. Nah, perhatikan itu ada di taman. Adam dan Hawa pertama sekali ditempatkan di mana? Di Taman Eden. Lalu mereka telanjang dikatakan seperti itu ya. Sebenarnya ada jubah kemuliaan, tetapi ketika mereka jatuh kepada dosa, yaitu dengan memakan apa? Buah apa? Buah apa? Bukan buah nanas, bukan buah kuldi, bukan buah apel, bukan seperti ini ya, tetapi ini gambaran saja. Tapi buah apa? Alkitab mengatakan yang dimakannya adalah buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, itu baca nanti di Kejadian pasal 3. Nah, ketika ular itu menggodai Hawa duluan digoda, lalu dia memakannya. Padahal sebelumnya kepada Hawa juga sudah, walaupun secara dalam Alkitab kepada Adam, tapi tahu nggak Hawa bahwa itu dilarang Tuhan? Tahu, ya. Tetapi akhirnya karena godaan itu, ya, Hawa pun jatuh dalam dosa dan Adam pun jatuh ke dalam dosa karena dia juga memberikan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu kepada Adam. Lalu mereka menyadari bahwa mereka sedang telanjang. Kemudian Tuhan datang kepada mereka dan mencari mereka. Ternyata mereka sedang bersembunyi. Ya, jangan mau digoda ya, jangan mau digoda. Nah, sekarang karena kalian seharusnya berdiskusi ya, berdiskusi, didiskusi. Bentuk saja dua-dua orang ya. Kalau tidak bisa, berarti harus satu-satu orang. Berarti pribadi, pekerjaan pribadi, bukan kelompok ya. Kalau kalian tidak bisa membentuk diskusi. Tetapi kalau seandainya bisa bentuk diskusi, itu sangat bagus sekali. Nah, pertanyaannya adalah, diskusikan dengan teman di samping kamu dan berikan pendapat kalian mengenai 3 dasar keluarga Kristen berdasarkan teks Alkitab tersebut. Dari mana tadi? Kejadian pasal 2 ayat 24 ya. Kejadian 2 ayat 24 itu. Yang pertama, meninggalkan ayah dan ibunya. Seperti apa itu? Nah, kalian juga bisa searching di Google. Bersatu dengan suami atau istrinya, itu artinya apa? Yang ketiga, keduanya menjadi satu daging, artinya apa? Kamu bisa searching dari Google ya. Ini tugas. Nah, kemudian tugas lain adalah tuliskan 5 keluarga dalam Alkitab Perjanjian Lama dan 5 keluarga dalam Kitab Perjanjian Baru. Itu gampang lah. Perjanjian Lama, ya keluarga Adam dan Hawa.
Terus pertanyaan kedua, tuliskan 5 masalah keluarga yang dapat kamu temukan dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Jadi 5 masalah dalam kitab Perjanjian Lama dan 5 masalah dalam kitab Perjanjian Baru. Misalnya, contohnya satu masalah ya. Kita lihat dulu masalah Adam dan Hawa. Apa masalahnya? Yang pertama adalah mereka jatuh ke dalam dosa. Ya kan? Mereka jatuh ke dalam dosa, yaitu tidak mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mungkin yang kedua, karena ini adalah bagian dari keluarga itu, anaknya Kain menjadi seorang pembunuh adiknya. Itu masih dalam konteks keluarga itu ya. Itu satu. Lain lagi yang kedua, mungkin ada keluarga keluarga Lot. Gimana keluarga Lot? Gimana coba keluarga Lot seperti apa kisahnya? Lot dan istrinya apa? Nah, keluarga Lot ketika Tuhan mau menghukum Sodom dan Gomora, maka keluarga itu diselamatkan Tuhan keluar dari Sodom, tetapi tidak, setelah mereka keluar dari Sodom, Tuhan berkata tidak boleh melihat ke belakang, tapi istrinya melihat ke belakang, jadi tiang garamlah istrinya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, cari ya. Oke, ini tugas dikerjakan. Nah, tugas kamu lagi apa? Merangkum buku siswa halaman 7 sampai 10. Rangkum buku kamu halaman 7 sampai 10. Ayat hafalan kamu adalah ini hafalan. Namanya hafalan berarti harus dihafal tanpa membaca. Hafal Yosua pasal 24 ayat 15. Titik-titik, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ini juga menjadi pernyataan kita ya. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yahweh maksudnya ya. Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Oke. Nah, itu cukup saya rasa penjelasan dari Bapak. Nanti mungkin ada pertanyaan, mari silahkan ditanya ya. Silahkan ditanya melalui grup kita. Saya akan menjawabnya ya. Kerjakan baik-baik dan minggu depan kita akan lanjutkan kembali dengan subtema yang berbeda ya. Subtema yang berbeda. Oke, shalom. Sampai ketemu. Jangan lupa berdoa karena kita sudah selesai mengakhiri pelajaran kita saat ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.